jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur, kami telah memuji, menyembah Engkau. Kini tiba saatnya hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan Tuhan, otoritas Tuhan, kuat kuasa Tuhan menyertai hamba. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan karena hamba, melainkan karena tuntunan dari Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah Tuhan, berkaryalah Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan ingin mengganggu dalam pemberitaan firman ini, kiranya Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan. Biar Roh Kudus saja yang ada dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, adapun tema yang hendak saya sampaikan adalah ajaan juru selamat. Ajaan juru selamat. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan di Injil Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28, demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, dikala kita berada di dalam suatu lembah, apakah lembah kesulitan, apakah lembah masalah, apakah lembah musibah, lembah kesusahan, seolah-olah kita terjepit, terhimpit, terpuruk, dan rasanya kita itu berada di dalam suatu ruangan yang dikelilingi oleh tembok yang sangat tebal. Dan di balik tembok itu menjulang tinggi gunung-gunung. Gunung-gunung masalah saudara. Apakah gunung-gunung kesulitan saudara? Apakah gunung-gunung kesusahan saudara? Apapun gunung-gunung itu. Sehingga kita merasa terkurung di dalam tempat itu. Dan tidak ada celah sedikit pun, apalagi jalan keluar. Ini yang kita rasakan. Dan kita akan menjadi lebih frustasi lagi apabila orang yang dekat dengan kita, orang yang kita andalkan, orang yang kita harapkan, bahkan orang yang pernah kita tolong, itu seolah-olah lenyap di telan bumi. Tinggallah kita sendiri menghadapi kesulitan yang semakin hari semakin berat di dalam hidup ini. Itulah yang menyebabkan jiwa kita menjadi letih lesu dan berbeban berat. Tetapi satu hal ingin saya katakan kepada saudara pada malam hari ini. Saudara enggak usah terus tenggelam dan larut di dalam kesedihanmu. Saudara tidak usah terus larut di dalam kesusahan saudara. Percayalah pada malam hari ini Tuhan mengundang dengan manis kepada saudara dan saya. Mari datang padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di sini Tuhan menjanjikan, Tuhan memberikan suatu kepastian, Tuhan memberikan suatu jaminan bahwa kita akan diberikan kelegaan jiwa kita. Ini loh ajaan juru selamat kita. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah saya baca ini, di sini
ada 3 pokok penting yang saya tekankan, yaitu yang pertama, kepada siapa Tuhan mengajak dan kepada siapa kita diajak. Yang pertama, kepada siapa kita diajak. Yang kedua, kepada siapa yang mengajak. Kepada siapa yang mengajak. Dan yang ketiga, apakah tujuan ajakan itu. Kita masuk pada poin yang pertama. Kepada siapa Tuhan mengajak. Di sini Tuhan mengatakan, mari kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi semua orang Tuhan tidak memandang status, Tuhan tidak memandang keadaan kedudukan seseorang. Jadi siapa yang diajak? Semua orang yang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Saudara, nah orang yang letih lesu itu saya bagi menjadi 3 bagian. Orang yang mengalami letih lesu saya bagi menjadi 3 bagian. Yaitu bagi mereka yang mengalami letih lesu akibat tekanan dan kelemahan. Saudara, di dalam meniti perjalanan hidup ini, seringkali masalah, kesukaran, penderitaan itu membuat kita menjadi tertekan hidup kita. Jiwa kita tertekan sehingga secara tubuh kita tidak mampu untuk menanggungnya sehingga kita mengalami kelemahan. Tetapi satu hal ingin saya katakan kepada saudara pada malam hari ini. Seberat apapun masalahmu, serumit apapun pergumulan saudara, bahwa Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saya sembah, sanggup memberikan kekuatan kepada saudara di dalam setiap kelemahan saudara. Amin. Saya ingat Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia huruf besar artinya Tuhanlah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhanlah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Adakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, jiwamu mengalami kelemahan? Adakah Bapak, Ibu yang mendengarkan firman saat ini, hatimu mengalami kelemahan? Percayalah firman Tuhan mengatakan Tuhan yang memikul segala kelemahanmu. Tuhan yang memikul segala beban kesusahanmu. Dan adakah Bapak Ibu yang hadir saat ini, mungkin saat ini engkau mengalami sakit penyakit. Percayalah firman Tuhan mengatakan dengan tegas, Aku yang menanggung segala sakit penyakitmu di atas kayu salib di Golgota. Jadi pada malam hari ini, apapun persoalan saudara, apapun kelemahan saudara, apapun sakit penyakit yang saudara alami, percayalah Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara dan saya. Itu bagian yang pertama. Siapa yang mengalami letih lesu? Yang pertama adalah mereka yang mengalami tekanan dan kelemahan. Kita masuk pada bagian yang kedua. Siapakah yang mengalami tekanan itu? Bagian yang kedua. Siapakah yang mengalami letih lesu itu? Bagian yang kedua. Bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan. Bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan.
Saudara, inilah yang terjadi setiap hari, membuktikan betapa dekatnya kehidupan kita dengan berbagai bentuk kesusahan. Itu yang kita rasakan. Sekalipun kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk membangun suatu kehidupan yang terjamin, namun seolah-olah penderitaan itu tidak terkalahkan. Tetapi firman Tuhan tidak hanya mengingatkan kita akan realita-realita kesusahan itu. Justru hidup kita tidak terjamin. Justru hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Justru hidup kita penuh dengan kesusahan. Firman Allah mengingatkan kita akan kepedulian Allah kita di dalam kehidupan kita. Betapa Allah sangat mengasihi kita dan menyertai kita di dalam kehidupan ini, di dalam menghadapi ketidakberdayaan. Siapakah saat ini yang menghadapi ketidakberdayaan? Percayalah, ada juru selamat Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada saudara. Saudara, saya akan membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai ke 31. Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberikan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Secara tubuh kita bisa mengalami ketidakberdayaan. Tetapi percayalah, di saat itu panggil nama Yesus, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan. Itu bagian yang kedua. Siapa yang mengalami letih lesu? Bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan. Dan kita masuk pada bagian yang ketiga. Kepada siapakah yang mengalami letih lesu itu? Bagi mereka yang mengalami patah semangat. Bagi mereka yang mengalami patah semangat. Adakah Bapak Ibu saat ini mungkin engkau sudah merasakan sudah tidak ada harapan lagi. Masa depanku sudah pudar. Aku tidak ada masa depan lagi. Aku sudah tidak ada gairah hidup lagi. Percayalah saudara bahwa Tuhan sanggup memberikan semangat yang baru. Siapa yang patah semangat saat ini? Siapa yang mengalami patah semangat, saudara? Saudara, kalau saya lihat di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ke 4. Di sana ditegaskan, dijelaskan bahwa Ahab menceritakan kepada Isabel tentang apa yang dilakukan Elia, yaitu membunuh ratusan Nabi Baal. Dan ketika itu Isabel menyampaikan kepada seorang suruhan untuk menyampaikan kepada Elia. Maka pesuruh ini mengatakan bahwa kira-kira Allah itu akan menghukum aku. Besok pagi, esok hari, kira-kira waktu seperti ini, kalau aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah satu nyawa mereka. Mendengarkan itu Elia menjadi takut dan gentar. Dan dia akhirnya melarikan diri menyelamatkan nyawanya bersama dengan bujangnya. Dan ketika mereka sampai di Berseba, Elia meninggalkan bujangnya sendiri. Dan Elia naik ke padang gurun seharian perjalanan.
Setelah dia sampai di atas dan dia merasa lelah, maka dia, Elia, duduk di sebuah pohon arar, di bawah pohon arar. Dan pada saat itu dia merasa patah semangat, putus asa. Dan dia mengatakan, Elia, Tuhan, cabut saja nyawaku. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Nabi besar bisa mengatakan, cabut nyawaku. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita pun juga bisa mengalami patah semangat. Wes Tuhan, cabut nyawaku. Wes aku gak sanggup hidup seperti ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika Elia sudah menyampaikan keluh kesahnya, dia akhirnya tertidur di bawah pohon arar karena terlalu capek. Maka Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak sampai hati melihat Elia menderita. Dan dia menyuruh malaikat untuk memberikan makan dan minum. Dan setelah itu malaikat itu memberikan roti bakar dan kendil yang berisi air. Lalu membangunkan Elia. Setelah Elia dibangunkan, Elia melihat ada roti dan minuman air. Maka dia makan dan minum. Tetapi apa yang terjadi? Karena masih lelah dan mungkin dia lagi sumpek sudah, tertidur lagi. Maka untuk kedua kalinya Allah menyuruh malaikat untuk membangunkan Nabi Elia. Setelah Elia dibangunkan, melihat makanan dan minuman yang ada di sekitarnya, maka Elia makan lagi roti itu dan minum air di dalam kendil. Setelah makan dan minum air itu, maka Elia mempunyai kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanannya selama 40 hari 40 malam. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika kita menghadapi patah semangat, sudah tidak ada gairah hidup ini, percayalah, jangan lari kepada yang lain, datang di bawah kaki Tuhan. Bersimpu, menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan roti, yaitu firman Tuhan. Firman ini memberikan kehidupan dan kekuatan kepada kita. Dan memberikan air kehidupan, semangat, air yang memberikan kekuatan baru untuk kita bisa melanjutkan perjalanan hidup ini. Jangan ada di antara Bapak Ibu saat ini yang mengalami patah semangat. Di sini Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Amin. Itu bagian yang pertama. Bagi mereka yang mengalami letih lesu. Dan kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagi mereka yang mengalami beban berat. Saya bagi juga 3 bagian. Siapakah orang yang mengalami beban berat? Yang pertama, orang yang mengalami beban berat karena atau secara ekonomi. Secara ekonomi. Saudara, saya tidak tutup mata saat ini memang kondisi banyak orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Tetapi percayalah, Tuhan saudara, Tuhan yang penuh kasih. Di dalam firman-Nya, di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-6 dikatakan demikian. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat ke-31 dan 32 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapakmu yang di surga itu tahu, saudara,
apa yang kamu memerlukan semuanya itu. Oh, luar biasa ini loh. Sekalipun kita tidak mengutarakan, tapi Bapa yang ada di surga tahu segala kebutuhan saudara. Jangan saudara khawatir apa yang saudara makan dan minum. Bahwa Tuhan tetap memelihara saudara. Bahkan di Filipi pasal yang keempat ayat 19 jelas mengatakan, Allahku telah memenuhi keperluanku. Keperluan apa yang saudara perlukan? Memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam Kristus Yesus kita mendapatkan pertolongan. Apa yang saudara perlukan, apa yang saudara butuhkan, panggil namanya. Tuhan akan mencukupi segalanya. Asalkan saudara dan saya tetap setia mengiring Tuhan. Amin. Itu beban berat akibat atau secara ekonomi. Bagian yang kedua, bagi mereka yang mengalami beban berat karena sakit penyakit. Karena sakit penyakit yang dialaminya menyebabkan seseorang itu menjadi mengalami beban berat. Wis gak kuat Tuhan, wis lebih baik aku mati, aku mengalami sakit penyakit seperti ini. Sudah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Berapa banyak orang yang mengalami beban berat karena sakit penyakit. Tetapi percayalah saudara, ada firman yang mengatakan di Yesaya pasal 53 ayat 3 dan 4. Sebentar saya akan membaca. Yesaya 53 ayat 3 dan 4 mengatakan, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira bahwa dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jelas bukan saya mengatakan, firman Tuhan mengatakan, dikatakan sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit saudara dan saya yang ditanggungnya di atas kayu salib di Golgota. Tuhan mati untuk menebus dosa saudara. Dan katakan kepada jiwamu, oleh bilur-bilur Kristus aku sembuh. Amin. Oleh bilur-bilur Kristus keluargaku yang ada di rumah sakit sembuh. Katakan dengan imanmu, oleh kuasa bilur-bilur Kristus aku sembuh. Sesuai dengan imanmu maka terjadilah padamu. Apa yang saudara khawatirkan saat ini? Sakit penyakit adalah sebuah nama. Kanker adalah sebuah nama. Tetapi Yesus nama di atas segala nama. Panggil namanya dengan imanmu. Maka itu terjadi sesuai dengan iman saudara. Amin. Orang yang bimbang dan ragu itu tidak akan mendapat apa-apa. Percayalah, kesembuhan Tuhan sudah berikan kepada kita yang mengalami kesakitan. Dia yang memikul segala kelemahan kita dan menanggung segala sakit penyakit kita. Ayo, jangan ada di antara kita yang lemah. Jangan ada di antara kita yang meragukan. Kasihilah, cintailah Tuhan saudara dengan sepenuh hati. Itu bagian yang kedua. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Siapa orang yang mengalami letih, lesu, dan beban berat? Yang mengalami beban berat, bagian yang ketiga, yaitu akibat dosa.
Jika seseorang dia telah melakukan kesalahan besar, dia merasa berdosa, maka dia merasa tertuduh dirinya. Aku sudah nggak sanggup, aku sudah nggak layak disebut sebagai anak Tuhan. Mungkin Tuhan tidak akan mengampuni kesalahanku. Kesalahanku sudah merah seperti kirmisi. Tidak mungkin Tuhan akan mengampuni aku. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan di Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-29. Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, kalau kita merasa sudah bersalah, berdosa, maka kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun dan kita bertobat. Tuhan, aku akan meninggalkan jalan-jalan hidupku yang tidak benar. Tuhan, aku ingin hidup menurut kehendak-Mu. Ampuni Tuhan, aku akan menuruti jalan-jalan yang telah Engkau berikan padaku. Maka sebesar apapun dosa saudara, sebesar apapun kesalahan saudara, selebar itu pula pintu kemurahan Allah terbuka bagi saudara. Allah kita, Allah yang penuh kasih. Amin. Jadi di sini pada bagian yang pertama dikatakan apa, saudara? Siapa yang diajak? Semua orang, termasuk orang siapapun, yaitu orang yang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Itu poin yang pertama. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu siapa yang mengajak sekarang. Jelas pada perikop yang di atas adalah ajakan juru selamat. Jadi yang mengajak ini adalah juru selamat, tak lain tak bukan adalah Yesus sendiri. Yesus adalah juru selamat. Yesus yang mengajak saudara. Tuhan tidak melihat lembaran hitammu dan lembaran hitamku. Seberapa banyak kesalahanmu dan kesalahanku. Kalau kita mau datang bersimpuh di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara. Amin. Siapakah Yesus itu? Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ke 8 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Tidak menganggap. Bahkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bahkan rela mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah Yesus. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan dia nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus itu bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, kemuliaan bagi Allah. Semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu loh. Sebetulnya dia berada di tempat kemuliaannya, rela turun ke dalam dunia yang fana, lahir di tempat yang hina, bahkan rela mati di kayu salib. Itu loh Yesus saudara. Jadi kalau sampai saat ini saudara dan saya mengalami sakit penyakit, ucapkan syukur karena Yesusmu pun pernah mengalami sakit yang lebih berat dari apa yang saudara alami. Ketika Yesus mengalami siksaan, ketika Yesus mengalami siksaan sebelum dipaku di kayu salib.
Kalau sampai saat ini saudara mengalami kesedihan, ucapkan syukur karena Yesus pun pernah mengalami kesedihan dan pergumulan yang sangat berat di Taman Getsemani. Yesus rela mati untuk keselamatan saudara dan saya. Itu loh Yesus yang mengajak kita, mari datang padaku. Apakah saudara menerima ajakan juru selamat ini? Yesus dengan tangan terbuka, mari datang padaku semua yang letih lesu. Dan jangan ada di antara saudara dan saya saat ini mengalami letih lesu dan berbeban berat. Karena Yesus dengan manis mengundang kita dan Tuhan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Amin. Dan kita masuk pada poin yang terakhir. Apakah tujuan ajakan itu? Jelas sekali tujuan ajakan itu adalah apa? Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan. Mungkin kita nggak haus, tetapi jiwamu mungkin menghadapi kekeringan. Jiwamu mungkin merana. Tuhan akan memberikan kelegaan secara batinmu. Tuhan akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu tidak bisa dibeli. Kalau saudara sakit pergi apotek beli obat. Sakit panas bisa diberi obat. Tapi untuk mengobati batin yang sakit ini tidak ada. Hanya kasih Kristus saja yang memberikan kelegaan. Ada pujian mengatakan, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini. Adakah hatimu kering saat ini, saudara? Adakah taman hatimu yang saat ini merana? Mintalah kasih Yesus malam hari ini untuk membasahi hatimu yang kering ini. Jangan saudara melihat seberapa besar masalah yang aku hadapi, tapi lihatlah kasih Kristus malam hari ini sanggup untuk memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Amin. Jangan ada lagi merasa merana, frustasi, depresi, stres apapun bentuknya. Tuhan memberikan kelegaan pada malam hari ini. Ketika Tuhan Yesus melakukan perjalanan yang cukup panjang, Tuhan merasa lelah, akhirnya Tuhan duduk di sebuah sumur, yaitu sumur Yakob. Dan tak lama kemudian pada jam 12 siang, ada seorang perempuan Samaria datang ingin menimba air. Setelah Yesus melihat perempuan Samaria itu, Yesus berkata, berikanlah aku minum. Maka perempuan ini menjawab, loh, Tuhan adalah seorang Yahudi. Masakan orang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Karena orang Samaria itu dianggap rendah di pemandangan orang Yahudi. Apa jawab Yesus? Jika engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Tetapi jika engkau minum air yang aku berikan kepadamu, maka kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan sebaliknya air itu akan menjadi mata air yang terus memancar terus sampai pada kehidupan yang kekal. Oh, luar biasa. Air itu terus memancar. Sukacita itu. Ini berbicara apa? Roh Kudus. Sukacita yang tak terkatakan. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian. Melalui mimbar ini, saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian. Selagi kita masih hidup, ayo percayalah kepada Yesus. Layani Dia. Dan jangan saudara ragu lagi. Apapun bentuk kesusahanmu, apapun bentuk letih lesumu, apapun bentuk beban beratmu, bawa di bawah kaki Tuhan. Saya percaya
pertolongan Tuhan, kasih Tuhan akan menolong Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Amin. Saya akan berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang baik, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba sebagai manusia terbatas untuk menyampaikan. Tetapi kami percaya, hamba percaya bahwa Roh Kudus akan tetap selalu memberikan pengertian yang baru kepada kita. Supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan di dalam meniti kehidupan di dunia yang penuh kesusahan ini. Biarlah Tuhan, seberapa banyak kami yang mendengar firman Tuhan saat ini. Apapun bentuk letih lesuhku, letih lesuh saat Bapak Ibu sekalian. Apapun bentuk beban berat yang kita alami, kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sanggup memberikan kelegaan bagi jiwa kami. Ada sukacita yang mengalir di dalam hati kami. Sehingga kami tidak akan menjadi frustasi lagi. Kami tidak akan menjadi patah semangat lagi. Tidak berdaya lagi. Tetapi dengan kekuatan dari Kristus, kami mampu berdiri tegak menghadapi setiap tantangan hidup ini. Dan tetap tegar di saat-saat yang sukar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.